Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar struktur beton untuk tahap pertama, yaitu analisis struktur. Untuk kenal anggotanya, pertama ada Aditya Pratama dengan NIM 122210077 dan saya sendiri Muhammad Habib Mutakin dengan NIM 122210661. Gambaran umumnya. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam air dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian, tempat tinggal, kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 2. Spesifikasi material yang digunakan. Di sini kami menggunakan beton FC Aksen 20 MPa dan baja 40, baja 24. Untuk beton FC Aksen 20 MPa, di sini kita akan mengubah material tipenya dengan tipe concrete dan massa per unitnya menjadi 2400 kg per meter kubik. Di sini kita menggunakan modulus elastisitas dengan rumus 4700 dikali akar FC Aksen. Selanjutnya, di sini kita akan mengubah nama materialnya dengan nama beton FC 20 MPa dan kekuatan beton rencananya 20 MPa. Selanjutnya, kita akan mendesain BJTD 40. Yang kita rubah di sini material type itu rebar dengan mass per unit volume 7850 dan juga modulus elastisitas baja 200.000 MPa. Selanjutnya, pada material property design data, design properties for rebar materialsnya, kita akan menggunakan EV 400 MPa dan juga FU kita dapat dari tabel yaitu 560 MPa. Untuk FVA itu sendiri dikali dengan faktor 1,2 yaitu 400 dikali 1,2 dapat 480 dan juga FUE 560 dengan faktor pengali yaitu 1,2 sama dengan 672 MPa. Lanjut ke BJTP 24. Sama, kita akan menggunakan material type rebar, lalu mass per unit volume 7850 kg per meter kubik, lalu modulus of elastisitas itu 200.000 MPa. BJTP 24 itu sendiri, nilai FVA-nya itu 240 MPa, sedangkan FU-nya itu 390 MPa. FVA sama, kita kali 1,2, yaitu jadi 288. Lalu 390 dikali 1,2, yaitu 468. Lanjut, kita akan mempreliminasi balok, kolom, dan juga plat. Untuk balok utama itu, tinggi balok dapat kita ketahui dengan rumus 1/12 bentang terpanjang. Di mana bentang terpanjang dalam pembangunan pendesainan gedung sekolah 3 lantai ini yaitu 5 meter. Jadi 1/12 dikali 5 meter kita convert ke 500 cm. 1/12 dikali 500 cm kita dapat untuk tinggi baloknya itu sendiri menjadi 40 cm. Lalu lebar balok yaitu setengah dari tinggi balok menjadi 20 cm. Sedangkan untuk balok anak itu kita dapat mencarinya dengan rumus 1/15 dikali panjang bentang. Bentang terpanjang yaitu 5 meter menjadi 500 cm. Jadi 1/15 dikali 500 cm kita dapat tinggi baloknya 30 cm. Untuk lebar balok sendiri sama, tinggi balok kita bagi 2 menjadi 15 cm. Lalu kolom utama itu kita dapat cari dari lebar balok utama yaitu sebesar 20 cm ditambah 2 dikali 5 cm menjadi 30 cm. Kolom utama itu dimensinya 30 kali 30. Lalu untuk tebal plat lantai sendiri kita akan menggunakan rumus 1/40 dikali bentang terpanjang dapatlah 125 mili atau 12,5 cm. Oke, lanjut untuk pembebanan.
Standar pembebanan sekolahnya itu kita dapat dari SNI 1727 tahun 2020. Di sini diketahui ruang kelas itu 1,92 kN per meter kuadrat. Untuk koridor di atas lantai pertama itu 3,83. Untuk koridor lantai pertama itu 4,79. Terus untuk atap bebannya itu ada di angka 0,96 dan tangga itu di 4,79. Untuk beban pada atap itu terdapat beban mati tambahan sebesar 0,75 kN per meter kuadrat. Kemudian ada beban hujan sebesar 0,036 kN per meter kuadrat dan beban hidup atap sebesar 0,96 kN per meter kuadrat. Selanjutnya pada dinding itu terdapat beban mati tambahan sebesar 8,925 kN per meter kuadrat. Angka 8,925 ini didapatkan dari rumus tinggi dinding dikali tebal dinding dikali berat jas dinding, yaitu tinggi dinding sendiri itu 3,5 meter dikali tebal dinding 0,15 meter dikali berat jas dinding 17, didapatkan hasil 8,925 kN. Selanjutnya beban koridor lantai 1 terdapat beban mati tambahan sebesar 1,172 kN dan beban hidup non-reduksi sebesar 4,79 kN. Selanjutnya, pada beban koridor lantai 2 dan 3 itu sama, terdapat beban mati tambahan sebesar 1,172 kN dan 0,079 kN dan beban hidup reduksi sebesar 3,83 kN per meter kuadrat. Selanjutnya, beban pada ruang kelas terdapat beban mati tambahan sebesar 1,172 kN dan beban hidup reduksi sebesar 1,92 kN. Terakhir, beban pada tangga itu terdapat beban hidup non reduksi sebesar 4,79 kN per meter kuadrat. Oke, untuk pendesanan gedung 3 lantai, yaitu gedung sekolah, setelah kita mendefine material properties, yaitu BJTP 24, BJTD 40, sama Beton Abstraction 20, kita juga sudah membuat section properties yaitu frame sections, yaitu balok anak, balok utama 20 kali 40, kolom 30 kali 30, ring balok, dan juga slope. Lalu untuk slab sections, kita sudah membuat plat atap, plat lantai, dan juga plat tangga. Langsung saja ke cara menggambarnya. Pertama, kita bisa menggambar kolom yang terlebih dahulu, quick draw columns. Lanjut ke propertinya, kita pilih kolom 30 kali 30, lalu kita ini pilih all stories, kita chat kayak gini. Oke, setelah diseret, kolom sudah ditambahkan. Setelah itu kita bisa membuat balok utamanya. Kita ganti dulu ke one story. Untuk membuat balok utama, kita bisa memencet quick draw beams or columns. Kita akan membuat beams, yaitu memakai properti balok utama 20 kali 40. Lalu kita seret ini di lantai 3. Lalu balok utama itu terdapat juga di lantai 2. Oke, untuk lantai 1 itu kita memakai slope. Lantai 1 itu pakai slope. Kita ganti properti jadi slope. Oke, lanjut. Pada lantai, maksud saya pada atap, pada ketinggian 10,5 meter,
Oke. Selanjutnya, kita akan membuat yang namanya itu ring balok. Kita telah membuat ini sleeve, ini kolom, ini balok utama, dan yang di atas itu ring balok. Lanjut ke pembuatan plat lantai. Plat lantai itu sendiri terdapat pada lantai 3. Lantai 3 kita bisa buat quick draw floor plan. Kita pencet properti yaitu plat lantai. Kita select area sini. Oke. Oke, dan juga kita turun ke bawah. Pada lantai 2 juga kita buat quick draw floor, plat lantai. Oke, kita select satu-satu. Lantai pertama juga. Oke. Pada bagian atap, kita pakai plat atap. Ya, setelah kita membuat plat atapnya, lanjut kita akan membuat tangga. Pertama, kita turun dulu ke lantai 1. Kita akan buat garis bantu untuk membuat tangga. Add modify grids, modify show grid system. Untuk ke arah X, kita tambahkan jarak 6,5 meter dan juga 8 meter. Untuk arah Y, kita tambahkan sebanyak 9,5 meter. Kita oke kan? Oke. Kita sudah membuat garis bantu untuk tangga. Lalu kita naik dulu ke lantai 2. Kita hapus dulu di sini. Untuk area tangganya. Nih. Setelah itu kita gambar ini. Kita gambar plat lantai dulu di area kosongnya. Kita memakai draw rectangular. Kita pakai plat lantai. Kita seret ini ke sini. Lalu kita ke bawah. Seret ini ke sini. Oke, kita bisa lanjut untuk membuat tangganya. Sebelum kita membuat tangga, agar kita membuat tangga dengan cepat, kita pilih similar stories, add or modify grids. Kita masuk ke modify show story data. Di sini sudah master story-nya kita rubah yes pada border 1 dan lantai 2, lalu similar to border 1 dan lantai 2 pada border 2 dan lantai 3-nya. Ini agar kita dapat membuat tangga dengan cepat. Kita bisa membuat tangga dengan draw floor or plan yang ini. Kita pilih plat tangga. Oke. Di sini kita pencet grid point B3. Kita seret ke sini. Kita naik ke lantai ke border 1. Ke sini. Lalu ke sini kita klik 2 kali. Oke, lanjut. Kita akan buat bordesnya. Sini. 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 Lanjut kita buat lantai. Kita buat tangga lagi. Sini kita naik lagi. Kita naik ke sini. Dan juga sini. Oke. Kita sudah membuat tangga. Untuk tangga itu sendiri, kita memerlukan balok pada bordes. Nah, untuk menggambar balok pada bordes, kita menggunakan draw beam.
Oke, kita pakai balok anak di bordes. Kita turun dulu ke bordes. Oke, ini udah di bordes 1. Kita pilih dari sini ke sini. Oke, kita sudah membuat balok anak pada bordes. Untuk pengecekan kesetimbangan gaya, langkah pertama kita akan run analysis di menu Analyze. Bisa juga dipersingkat dengan memencet F5. Lalu setelah itu, kita akan mengaktifkan analisisnya. Setelah analisisnya aktif, kita lanjut ke pengecekan kolom. Pengecekan kolom itu sendiri, pertama kita select kolom utama dengan ukuran 30 x 30 cm. Lalu setelah kita select, kita akan masuk ke menu ini, yaitu Choose Tables for Display. Ini di display di bagian paling bawah, pencet menu ini. Lalu setelah itu kita akan mencet elemen output, frame output. Lalu kita pencet di table element forces columns. Kenapa columns? Karena kita akan mengecek kesetimbangan gaya kolom. Oke, selanjutnya kita tekan OK. Akan muncul kesetimbangan gaya pada kolom utama 30 x 30 cm yang akan kita rekapitulasi di Excel. Oke, untuk selanjutnya kita akan menuju ke pengecekan balok. Untuk pengecekan balok sebenarnya mengulangi langkah yang sama. Kita select dulu di frame property, kita select balok induk dengan ukuran 20 cm dikali 40 cm. Setelah kita select, kita akan mengaktifkan menu yang sama di display, yaitu tables, dengan memencet frame output. Lalu sekarang kita pilih table element forces beams, di mana kita akan mengecek kesetimbangan gaya balok. Lalu setelah kita pencet ini, kita akan memencet OK. Nah, di situ akan keluar gaya kesetimbangan baloknya yang akan kita ekspor ke Excel nanti untuk kita rekapitulasi. Lalu, nih, hasilnya itu seperti ini. Ini bisa diekspor ke Excel. Lalu yang terakhir, pengecekan plat. Nah, sebagai contoh saya akan mengecek plat lantai. Kita select plat lantai. Lalu, kita akan memasukkan ke Choose Tables for Display di menu Display. Kita pilih area output, lalu pilih Table Element Forces area Cells. Kita pencet OK, akan keluar kesetimbangan gaya pada plat lantai yang bisa kita ekspor untuk rekapitulasi kesetimbangan gaya. Oke. Nah, ini untuk rekapitulasi gaya. Pada kolom, saya menggunakan satu jenis kolom, yaitu kolom utama. Yang pertama, kita akan menggunakan parameter Pmax, yaitu di mana P diambil nilai P yang terbesar, lalu kita akan mengambil P ini, kita ambil 2,5588, kita dapat M2 min 0,0466, lalu M3 0,191. Untuk P min, diambil nilai yang paling kecil ke besar. Lalu kita dapat nilai min 649,224,9. Ini M2 dan M3, kita ambil saja dari P yang paling kecil. Lalu untuk M2 maksimum, kita sort datanya dengan dari terbesar, yaitu didapatlah min 622,6804 untuk nilai P. Lalu M2-nya kita dapat
24,381 karena M2-nya maksimal. Untuk M2 minimum, ya kita sorot dari terkecil, dapatlah min 17,4013. Untuk M3 maksimal sama, kita akan mendapatkan nilai 45,3481. Untuk M3 minimum, kita dapat M3-nya itu min 41,5344. Nah, P sama M2-nya ini mengikuti nilai M3-nya. Oke, jadi ini menjadi parameternya. Lalu untuk nilai V2, kita akan memilih nilai maksimalnya. Lalu sama juga nilai V3, kita pilih nilai yang paling besar. Ini nilai V2 dan V3 ini nilai absolut. Lalu untuk N ultimate, kita pilih nilai negatif yang pertama. Nah, di sini saya dapat nilai negatif yang pertama itu min 0,00002312. Inilah gaya dalam pada kolom. Oke, untuk rekapitulasi gaya, ada lagi. Pada tumpuan itu 0 sampai 2, lapangan 2 sampai 6, dan zona tumpuan itu 6 sampai 8. Di sini terdapat macam-macam zona, yaitu zona tumpuan, zona lapangan, dan juga zona sepanjang bentang. Untuk gaya dalamnya sendiri, pada zona tumpuan terdapat M ultimate yang negatif. Untuk balok induk, di sini terdapat nilainya min 66,0465. Lalu untuk gaya dalam M ultimate positif balok induk 29,2204. Lalu pada zona lapangan, balok induk memiliki M ultimate negatif, yaitu negatif 70,6562. Lalu M ultimate positif 42,5402. Ini dalam satuan kilonewton meter. Lalu untuk zona sepanjang bentang, nilai V ultimate itu yaitu diambil nilai V absolut terbesar pada balok induk sebesar 81,3544. Lalu untuk nilai T ultimate diambil juga nilai T yang paling besar, yaitu T absolut 3,151. Lalu untuk balok anak, pembacaannya sama. Langsung lanjut ke plat lantai. Pada plat lantai itu, kita hanya memiliki M ultimate negatif, yaitu min 13,988. Lalu M ultimate positif pada zona lapangan sebesar 7,622. Lalu untuk zona sepanjang bentang, nilai V ultimate-nya sama, dibaca nilai V absolut paling besar sebesar 19,889 kN. Untuk plat tangga sendiri, pada zona tumpuan, memiliki gaya dalam M ultimate negatif sebesar min 35,829 kN. Lalu untuk zona lapangan sendiri, M ultimate positif sebesar 13,942 kN. Untuk sepanjang bentang, nilai V ultimate pada plat tangga sebesar 115,822 kN. Sepertinya cukup sekian presentasi tugas struktur beton yang pertama, yaitu mengenai analisis struktur dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.